Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai kegiatan aktivitas kita hari ini, mari kita awali memberikan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mulai dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini Engkau berikan kesempatan kembali bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk mengerti, memahami dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan Bapak Ibu yang mendengarkannya, sehingga berkat yang sama kami boleh terima hanya daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Tema renungan pagi bagi kita adalah berbagi. 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-9. Seharusnya Bapak Ibu Saudara kita membacanya mulai dari ayat yang pertama sehingga kita mendapatkan kisah yang lengkap dari peristiwa ini. Proses perpisahan antara Nabi Elia dan Elisa ini merupakan suatu kisah yang menarik, di mana Nabi Elia yang luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi nabi besar, menyadarkan umat Israel, khususnya Israel Utara, akan kembali berbalik kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan yang benar. Menurut Tuhan, tugas-tugas yang dilakukan oleh Nabi Elia telah selesai. Dan tugas yang sama akan diberikan dan dilanjutkan oleh yang muda yang bernama Nabi Elisa. Berbagi artinya sharing pengetahuan, sharing pengalaman, sharing ilmu. Itulah yang kita boleh belajar dari seorang Elia kepada Elisa. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa estafet kepemimpinan atau estafet pelayanan itu dari satu generasi ke generasi yang lain terus berjalan. Dalam beberapa waktu yang lalu juga di gereja kita telah terjadi pergantian atau estafet kepemimpinan pelayanan dari majelis yang lama ke periode yang baru. Dan inilah yang kita lakukan, yang kita kerjakan saat ini. Kita mau dan kita rindu kuasa Tuhan memperlengkapi kita dengan pengalaman pelayanan, dengan ilmu, dan tentunya oleh Roh Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Dalam pengalaman pelayanan Nabi Elia yang luar biasa kita bisa pahami dan kita tahu kisahnya dalam Alkitab. Seorang nabi yang besar, nabi yang berkuasa, dan nabi yang Alkitab catat bahwa dia tidak pernah mengalami yang namanya kematian. Ia terangkat ke surga tanpa mengalami kematian di bumi ini. Kalau kita melihat juga Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 5 ada seorang yang dicatat di sana yang bernama Henokh, yang ia hidup di tengah-tengah dunia ini dan tidak pernah mengalami kematian. Ia terangkat ke surga oleh Tuhan, dan Alkitab mencatat ia terangkat ke surga oleh karena ia hidup bergaul dengan Tuhan. Seperti renungan minggu lalu. Hari ini kita belajar dari seorang Elia, nabi besar yang dipakai oleh Tuhan. Ia terangkat ke surga oleh karena kesetiaannya dan ketaatannya kepada Tuhan. Dan yang menarik di sini kita diingatkan bahwa Nabi Elisa yang dipersiapkan oleh Nabi Elia untuk meneruskan pelayanannya, ia sangat sedih, mengalami kegalauan yang luar biasa, mengalami kehilangan. Kenapa? Karena ia diberitahukan oleh para nabi-nabi lain bahwa sebentar lagi atau sesaat lagi Nabi Elia, sang bapaknya itu akan meninggalkan dia. Sehingga ketika ia mendengar para nabi-nabi lainnya mengatakan bahwa, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Itu yang dicatat di ayat yang kelima.
kita menemukan di sana jawaban dari seorang Nabi Elisa dengan ketus ia berkata, "Aku juga tahu, diamlah." Yang pertama kita melihat di sini bahwa proses pergantian kepemimpinan, peralihan pelayanan pasti akan membawa kesedihan, kehilangan. Sama seperti yang dialami oleh seorang Nabi Elisa. Ia tahu bahwa Allah mengangkat mentornya, sang Nabi Elia, ke surga. Dan tugas tanggung jawab yang berat untuk menyadarkan Israel, umat pilihan Allah itu adalah diberikan kepada Nabi Elisa untuk dia kerjakan. Sehingga secara psikologis dia mengalami kegalauan, dia mengalami kehilangan tugas yang berat ia kerjakan sendiri. Nah, hal-hal ini Bapak Ibu Saudara dalam dunia pelayanan juga. Kadangkala kita mengalami galau, cemas, khawatir ketika ada tugas-tugas yang mungkin kita anggap berat diberikan, dipercayakan kepada kita. Tetapi ingat, mari kita belajar dari seorang Nabi Elisa. Sekalipun ia merasa kehilangan di saat-saat tertentu, tetapi ia punya harapan bahwa Tuhan yang telah memanggil dia, Tuhan yang sama yang akan memperlengkapi dia. Sehingga ketika mereka akan berpisah, ia memberikan satu permintaan kepada Nabi Elia yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Permintaan Nabi Elisa di sini, ia meminta mendapat 2 bagian dari rohmu. Bapak Ibu, saya membaca terjemahan 2 dari Alkitab yang baru saja di launching oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kata roh di sana dia terjemahkan dengan kuasa. Jadi ternyata yang diminta oleh Nabi Elisa kepada sang bapaknya atau mentornya Nabi Elia adalah bukan hal yang lain, tetapi ia meminta agar kuasa yang dimiliki oleh Nabi Elia itu juga turun atasnya. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa kuasa yang dimiliki oleh Nabi Elia tentu itu adalah kuasa yang datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu kalau kita mau melayani Tuhan, mau melanjutkan pekerjaan besar yang mungkin secara manusia kita sulit untuk melakukannya, maka mari kita meminta kuasa yang daripada Tuhan. Dan kita yang memiliki kuasa kemampuan itu juga, hendaknya kita mau berbagi. Jangan hanya kita simpan untuk diri kita sendiri, tetapi kita mau membagi pengalaman itu, membagi ilmu pengetahuan kita itu agar orang lain juga miliki, sehingga mereka juga dengan giat ikut melayani, membawa jiwa banyak mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu atau dari kuasamu. Yakinlah ketika yang kita minta dan kita harap itu adalah kuasa, kekuatan atau power dari Tuhan, kita harus yakin, percaya bahwa seberat apapun tugas pekerjaan pelayanan yang kita kerjakan ke depan, Tuhan pasti akan memampukan kita. Oleh karena itu hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudara dan kita semua. Tapi mari kita meminta kuasa dari Tuhan untuk turun memenuhi hidup kita agar kita mampu melewati segala tantangan masalah yang kita alami, dan Tuhan mampukan kita untuk membuat sesuatu hal yang sesuai dengan rencana Allah. Sehingga kegalauan, keputusasaan, mungkin mudah menyerah itu akan jauh daripada kita. Kalau kuasa Allah, roh Allah ada di dalam diri kita memperlengkapi kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dalam peralihan kepemimpinan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Mari kita bagi mereka ilmu pengalaman yang baik. Kita ajarkan mereka tentang firman Tuhan yang hidup itu untuk mengajarkan mereka hidup berjalan menurut rencana Allah. Biarlah hari ini kita bisa beraktivitas, bisa bekerja dengan semangat oleh karena kuasa Allah ada di dalam kita yang dibagikan oleh Tuhan melalui para hamba-hamba Tuhan, melalui kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat pagi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat dan sederhana kami baca dan renungkan. Tuhan mengajarkan kami sebagaimana Nabi Elia berbagi kuasa, kemampuan, pengalaman, pelayanan kepada Nabi Elia. Demikianlah kami juga hari ini. Hendaknya kami juga hidup berbagi satu dengan yang lain.
melalui pengalaman pelayanan yang kami miliki, bahkan berbagi tentang apapun yang kami miliki, yang kami bisa lakukan, sehingga orang lain juga ikut mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini sekarang dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.